mendaki gunung itu ya mengundang dan mengandung bahaya. Dan gunung itu kan tinggi, artinya oksigen yang kita serap di sana udaranya tipis. Jadi lunglai. Iya, lunglai gitu ya. Tapi apa motivasinya sampai sekarang sudah 70 lebih ya? Langsung masih terus bergiat untuk anak-anak muda. Motivasi saya ingin mengembalikan gunung itu bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Saya sekarang ditakdirkan berada di Nitas Resort di kaki Gunung Gede Pangrango. Alhamdulillah bertemu dengan Kang Bongkeng, pendaki gunung yang sudah mendunia. Saya akan wawancara eksklusif dengan beliau. Oke, langsung go! Inilah sosok Kang Bongkeng, ternyata sedang memberikan materi kepada para calon pendaki gunung. Menurutnya, mendaki gunung itu tidak boleh asal-asalan karena berisiko sangat tinggi, berbahaya. Dan kenyataannya, kemarin orang Brasil dan Belanda gugur di Rinjani. Alhamdulillahirabbil alamin, ini Wak Bongkeng. Ya, siap, amin. Luar biasa, beliau itu sudah mendunia. Jalan-jalan naik gunung di seluruh dunia, bahkan kemarin terakhir di mana, Pak? Terakhir di Rinjani kemarin, Rinjani, untuk ya. Gunung Indonesia ya. Yang kemarin ada yang dari Brasil ya? Betul, sebelum Terporos. kejadian itu. Kemarin juga ada yang dari Belanda. Ya. Saya ingin ngobrol. Nah, untuk itu saya akan pegang kamera karena saya sendiri mau edit sendiri dan lain sebagainya sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Saya sudah lama menantikan untuk mewawancara eksklusif dengan beliau. Amin. Oke, saya pindah dulu. Oke. A few moments later. Kelahiran saya kelahiran Bandung ya. 1 September 1950. 50 berarti sekarang 70 lebih ya? 74. 74. Tapi luar biasa semangat. Mau 75 kan sih 2005 25 ya. Saya baru 69. Bagaimana visi misi hingga sampai saat ini konsen terhadap pendakian gunung, pokoknya penggiat alam lah begitu. Visi misi saya ya untuk masalah pendakian gunung itu tadi kami berbincang-bincang dengan para peserta kegiatan ini. Ya saya bercerita tentang sebetulnya gitu masa sepi pendakian dulu di tahun 70-an. Saya ingin gitu ya banyak teman-teman melakukan suatu pendakian. Ya, karena mendaki gunung itu banyak manfaatnya buat diri kita dan juga pembelajaran buat kita gitu ya. Membentuk karakter kita untuk kiat bagaimana cara aman mendaki gunung gitu. Nah, tapi setelah sekarang gitu booming, ternyata apa yang kami harapkan ya khususnya untuk alamnya itu sendiri, jadi sangat prihatin melihat rusaknya gunung-gunung karena sampah ya, karena kotor gitu dan sebagainya. Tapi juga setelah kami tinjau kembali, kami analisa bahwa kenapa gitu alam yang dulu bersih sekarang jadi kotor, karena sekarang banyak pendaki pemula yang tidak punya basic pengetahuan tentang teknik hidup yang terbuka gitu. Jadi dia mereka itu adalah pendaki yang ikut-ikutan gitu. Karena sekarang pendakian lagi tren gitu ya. Sementara dia tidak berbekal pengetahuan tentang khususnya konservasi. Jadi dia tidak mengerti mungkin tentang apa yang dia buang di gunung gitu ya. Khususnya masalah sampah plastik gitu. Ya, sampah plastik. Ya. Dia hanya menikmati alam bebas tapi tidak menghormati kegiatan alam. Iya, yang barangkali ada tip-tip khusus untuk anak-anak muda sekarang, pemula. Tip khusus sebelum kita berkeinginan memulai melakukan suatu pendakian, akan lebih dulu menggali pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka agar kita bisa nyaman dan mengerti tentang apa itu konservasi ya. Gitu ya. Sedikit bagaimana itu kan Gunung Rinjani beribu-ribu orang ya dan melewati jalur tersebut. Kenapa bisa terperosok? Barangkali ada tanggapan sedikit. Terperosoknya itu karena kelalaian sebetulnya. Ya, jadi untuk mendaki gunung kan mendaki gunung itu ya mengundang dan mengandung bahaya.
ya kita datang ke gunung yang mengandung bahaya, itu resikonya tinggi. Jadi kita harus berhati-hati ya. Nah, kita datang ke sana dengan mengundang bahaya kan. Ya harusnya kita harus berjaga diri bagaimana caranya untuk bisa aman dan nyaman melakukan pendakian. Dan gunung itu kan tinggi, artinya oksigen yang kita serap di sana udaranya tipis. Itu bisa membuat kita lelah, ya hilang kesadaran. Ya artinya itu artinya hipoksia. Ya, itu yang harus kita hindari. Kalau kita terkena hipoksia karena ketinggian gunung, itu kita akan bisa membuat kita goyang gitu, jadi lunglai. Iya, lunglai gitu ya. Tapi apa motivasinya sampai sekarang sudah 70 lebih ya? Langsung masih terus bergiat untuk anak-anak muda. Motivasi saya ingin mengembalikan gunung itu bersih. Ya, makanya saya memberikan hal-hal edukasi tentang masalah cara membawa perbekalan tanpa sampah ke gunung bagaimana dan sebagainya. Ya. Jadi saya punya utang karena dulu saya ingin banyak orang melakukan pendakian gunung, tapi sekarang sudah banyak orang gunung kotor, gunung rusak. Itu dosa saya sepertinya. Nah, makanya dari itu saya ya mau gak mau harus terus gitu melakukan gimana caranya untuk mengedukasi teman-teman yang khususnya tidak punya dasar pengetahuan tentang basic kepecinta alaman. Berbagai ilmu, berbagai pengalaman. Betul. Barangkali nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.